Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sirek 6A izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu mengenai materi estetik usability effect. Oke, baik. Jadi sebelum memulai materinya, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Kotrina Devi Anadia selaku moderator didampingi oleh rekan-rekan saya yaitu ada Ceisha Andini, Pratiwi Ayun Tias, Musdalipa, dan Inneke Fia. Oke, baik. Jadi yang pertama, apa sih aesthetic usability effect itu? Jadi, aesthetic usability effect itu adalah fenomena psikologis di mana pengguna cenderung menganggap antarmuka yang lebih menarik secara visual sebagai lebih mudah digunakan dibandingkan dengan antarmuka yang kurang menarik, meskipun sebenarnya tidak lebih fungsional atau efisien. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya mengenai asal-usul usability effect akan dijelaskan oleh rekan saya, Kay. Kepada Kay, saya persilakan. Oke, itu ada pertama itu ada asal-usul usability effect di mana konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Masaki Kurosu dan Kaori Kashimura pada tahun 1995 melalui penelitian di Hitachi Design Center, di mana mereka menguji 26 variasi desain antarmuka mesin ATM dan meminta peserta untuk menilai dua hal, yaitu tampilan dan kegunaan, di mana hasilnya menunjukkan bahwa desain yang lebih menarik secara visual dinilai lebih mudah digunakan meskipun tidak ada perbedaan signifikan dalam fungsionalitasnya. Next. Penelitian selanjutnya itu pada tahun 2000 yang dilakukan oleh Noam Tratinsky dan timnya melakukan penelitian yang berjudul What is Beautiful eh, is Usable, yaitu hal ini memperkuat gagasan bahwa tampilan visual mempengaruhi persepsi kita terhadap kemudahan pengguna, di mana mereka menemukan bahwa sebuah antarmuka terlihat menarik, pengguna cenderung merasa bahwa sistem tersebut lebih mudah digunakan meskipun fungsionalitasnya sama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa desain yang estetis dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna. Dengan artinya, tampilan visual bukan hanya soal keindahan, tetapi juga berperan penting dalam bagaimana kita menilai dan merasakan pengalaman dalam menggunakan sebuah produk atau sistem. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah materi tentang prinsip utama dari aesthetic usability effect. Yang pertama itu ada desain visual, mempengaruhi persepsi pengguna. Ini artinya bagaimana suatu antar muka ini terlihat dapat mempengaruhi bagaimana pengguna merasakan kemudahan penggunanya, bahkan sebelum mereka benar-benar menggunakannya. Lalu yang kedua itu ada pengguna lebih sabar dan memaafkan kesalahan pada antarmuka yang menarik. Ini artinya jika desain suatu aplikasi terlihat rapi, profesional, dan menyenangkan, pengguna cenderung memberi toleransi lebih tinggi saat terjadi masalah kecil seperti waktu loading lama dan juga tampilan yang tidak responsif. Lalu yang ketiga itu ada estetika yang bisa menimbulkan kepercayaan dan juga kenyamanan, sehingga terdapat positif pada pengalaman pengguna secara keseluruhan. Next. Selanjutnya itu adalah aplikasi dalam desain UX. Yang pertama itu ada desain visual yang menarik. Ini menggunakan elemen visual seperti warna, tipografi, gambar, dan juga tata letak yang seimbang yang dapat meningkatkan persepsi terhadap kualitas dan juga kemudahan pengguna dalam suatu produk. Lalu yang kedua ada kesan pertama yang positif. Jadi pengguna ini dapat membentuk penilaian awal dalam waktu yang milidetik. Desain yang estetis juga dapat memberi kesan profesional, modern, dan juga terpercaya yang dapat meningkatkan retensi pengguna. Lalu yang ketiga ada toleransi terhadap kesalahan, di mana antarmuka yang enak dilihat ini dapat membuat pengguna cenderung lebih bersabar saat menghadapi bug dan juga error minor. Next.
Selanjutnya adalah studi kasus dan contoh, yang dimana terdapat dua aplikasi dengan fungsionalitas identik. Namun, desain visual yang berbeda akan dinilai berbeda oleh pengguna. Aplikasi dengan tampilan modern dan bersih biasanya akan dianggap lebih mudah digunakan dibandingkan dengan aplikasi yang tampilannya kuno atau berantakan meskipun fungsi dasarnya sama. Next. Salah satunya adalah produk Apple, yang dimana produk Apple ini dikenal sebagai produk yang tidak hanya fungsionalitas, tapi juga sangat estetis, dengan antarmuka yang bersih, minimalis, dan konsisten, sehingga banyak pengguna ini merasa produknya sangat mudah digunakan. Setiap detail dari produk Apple ini dirancang dengan hati-hati, karena itulah Apple menjadi salah satu merek yang paling disukai dunia. Namun bukan berarti produk ini sempurna, karena terkadang masih ada masalah dalam penggunaannya. Tapi karena tampilannya yang menarik, banyak orang yang tetap menyukai dan memakainya. Karena itulah mengapa Apple sejalan dengan efek estetika usability. Next. Selanjutnya adalah penerapan praktis, yang dimana terdiri dari penggunaan desain visual yang konsisten dengan brand, lalu menerapkan prinsip desain minimalis dan white space untuk meningkatkan estetika. Tiga, menggunakan warna dengan kontras yang tepat untuk kenyamanan mata. Selanjutnya, memastikan animasi dan transisi terasa alami dan tidak mengganggu. Dan terakhir, pastikan animasi dan transisi terasa alami dan tidak mengganggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun dampak terhadap usability test, menurut studi Sonderegger dan Sauer menemukan bahwa desain visual mempengaruhi hasil uji kegunaan. Ponsel yang tampak menarik dinilai lebih mudah digunakan dan menghasilkan waktu tugas yang lebih cepat, meskipun fungsinya sama. Hal ini menunjukkan bahwa estetika bisa menutupi masalah kegunaan, sehingga penting untuk tidak hanya mengandalkan persepsi, tetapi juga mengamati perilaku pengguna saat pengujian. Next. Lantas, apa saja keterbatasan yang dimiliki oleh static usability effect? Yang pertama, efek ini tidak memperbaiki kegunaan yang buruk secara fundamental, di mana jika sistem benar-benar membingungkan atau rusak, estetika saja tidak cukup. Dan yang kedua, terlalu banyak fokus pada tampilan bisa mengabaikan aspek fungsional dan aksesibilitas. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Jadi, untuk kesimpulannya, maka didapati bahwa aesthetic usability effect ini adalah hukum UX yang sangat penting karena membuktikan bahwa desain bukanlah hanya soal fungsi, tetapi juga persepsi dan emosi. Dan desainer juga harus menciptakan produk yang tidak hanya berguna, namun juga harus tetap menyenangkan secara visual agar pengguna dapat merasa puas dan terlibat lebih lama. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.